Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar informatika Politeknik Astra. Nama saya Marsadina Wibowo dari kelas MI 1A, nomor absen 13. Nama saya Bagas Adi Wijaya dari kelas MI 1A, absen 2. Nama saya Kevin Hamari Putra, kelas MI 1A, nomor absen 10. Pada video kali ini kami akan membahas tentang diagram IR yang meliputi cara membuat beserta contohnya. Apa itu diagram R atau IRD, Entity Relationship Diagram, atau diagram hubungan entitas adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Bisa dikatakan diagram ini memiliki dua objek atau lebih yang dihubungkan oleh relasi. Objek-objek tersebut memiliki beberapa penjelasan yang disebut dengan atribut. Pertama-tama, untuk membuat diagram IR, kita bisa menggunakan software pendukung untuk membuat diagram seperti Microsoft Visio, Draw.io, ataupun software lain yang berbasis website. Nah, di sini kita menggunakan software Draw.io untuk membuat diagram IR. Setelah itu, kita buka aplikasinya, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk membuat diagram baru, kita bisa mengklik Create New Diagram, lalu kita ubah dulu namanya sesuai file yang ingin kita buat. Misalnya di sini saya ganti menjadi relasi mahasiswa dengan dosen. Lalu klik blank diagram, setelah itu create. Lalu muncul tampilan seperti ini. Kemudian untuk membuat diagramnya kita bisa memilih bentuk-bentuk di sebelah kiri, itu ada banyak bentuknya. Di sini saya pilih yang persegi panjang untuk menamai entitas. Contoh di sini aku menamai entitas mahasiswa. Lalu diberi warna biar bagus. Lalu aku tambahi lagi entitasnya, yaitu dosen. Diberi warna lagi. Di sini aku menambahkan bentuk oval untuk atributnya. Di sini aku buat atribut mahasiswa berupa nama mahasiswa, lalu NIM, nomor telepon, tempat tanggal lahir. Nah, setelah semua atribut mahasiswa sudah jadi, kita bisa hubungkan atribut-atributnya dengan garis. Kita tambahkan garis, lalu hubungkan misalkan NIM ke mahasiswa. Lalu kita bisa duplikat garis ini sampai semuanya sudah terhubung. Setelah itu kita bisa menambahkan bentuk oval lagi untuk menamai atribut dosen. Di sini atribut dosen itu berupa nama dosen, nomor telepon, ID dosen, dan alamat. Lalu hubungkan atribut-atributnya dengan garis seperti tadi saat di mahasiswa.
Nah, semua entitas sudah lengkap memiliki atribut-atributnya masing-masing. Lalu di sini kita bisa menambahkan bentuk belah ketupat untuk menandai relasi. Contoh di sini aku buat relasinya itu ajar. Lalu dihubungkan lagi dengan garis. Untuk membaca diagram ini, contohnya apabila kita membacanya dari sebelah kiri, itu mahasiswa diajar oleh dosen. Apabila dibaca dari sebelah kanan, berarti dosen mengajar mahasiswa. Atribut mahasiswa itu meliputi tempat tanggal lahir, nomor telepon, nama mahasiswa, dan NIM. Sedangkan atribut dosen itu berupa alamat, ID dosen, nama dosen, dan nomor telepon. Setelah diagram selesai dibuat, kita bisa langsung simpan dengan mengklik file, lalu klik save as. Nah, lalu akan ada tampilan folder di mana kita bisa memilih untuk mengalokasikan penyimpanan file diagram ini sesuai dengan folder yang kita mau simpan gitu. Misalnya di sini aku contoh, aku nyimpan di folder pribadi aku yaitu Dina, maka nanti file diagram aku akan tersimpan di folder Dina. Lalu kita bisa mengganti tipe filenya. Di sini aku milih tipe PNG. Jadi nanti akan jadi image gitu dengan format relasi mahasiswa dosen .png. Setelah di save, kita bisa langsung membuka file komputer kita lalu menuju ke folder tadi. Nah, maka di sini sudah ada filenya relasi mahasiswa dosen. Nah, bisa diklik filenya. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. File ini bisa langsung di-insert ke Word ataupun ke PowerPoint untuk dipresentasikan. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang contoh diagram R yang sudah kami buat. Di sini kami mengambil contoh diagram R di bidang kesehatan. Yang pertama ada entitas. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu entitas. Entitas adalah suatu objek yang digambarkan pada diagram. Entitas bisa berjumlah lebih dari 2. Seperti pada contoh, entitas yang ada di sini yaitu pasien, dokter, dan obat. Entitas biasanya digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Yang kedua itu ada atribut. Setelah mengetahui entitas, ada juga yang disebut dengan atribut. Apa itu atribut? Atribut adalah penjelasan tentang suatu entitas. Seperti atribut apa saja yang dimiliki oleh entitas tersebut. Pada contoh nih, pasien memiliki atribut berupa tanggal lahir, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, nama pasien, ID pasien, dan ID pasien. Dan dokter juga memiliki atribut berupa alamat, nama dokter, nomor telepon, spesialis, ID dokter. Dan obat juga memiliki atribut juga berupa kode obat, nama obat, jenis, masa berlaku, tahun produksi. Atribut biasanya digambarkan dalam bentuk oval. Kemudian suatu entitas dihubungkan dengan entitas lainnya oleh relasi. Relasi ini menjelaskan apa yang dilakukan satu entitas dengan entitas lain. Pada contoh, pasien periksa ke dokter, maka relasinya adalah periksa. Kemudian dokter menentukan resep obat, dilanjut pasien mengkonsumsi obat yang telah ditentukan. Sekian video pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.